بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, dilangsungkan dengan pengajian yang insyaallah pada malam ini kita akan mentadabburi Al-Quranul Karim, yakni surat Al-Insyirah, surat yang dikenal dengan sebutan Alam Nashrah, yang biasa sering dibaca oleh setiap kita pada saat melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dalam setiap perjuangan, baik perjuangan menjalankan dakwah, mengajar, bekerja dalam rangka untuk mendapatkan ma'isyah, kehidupan keluarga, berdagang, dan lain sebagainya, itu diperlukan azam yang kuat, tekad yang bulat, harus selalu memiliki pengharapan, harus selalu mempunyai optimisme. Jangan sekali-kali putus semangat, putus harapan, apalagi yang namanya putus asa. Nah, sifat putus asa di dalam perjuangan ini merupakan mentalitas daripada orang-orang yang kafir. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim yang diabadikan di dalam surat Yusuf ayat 87 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu wahai orang-orang mukmin berputus asa dari karunia Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah risalah ilahiyah kepada seluruh umat manusia, pada umumnya selalu menghadapi tantangan demi tantangan
rintangan demi rintangan, halangan demi halangan, kesulitan demi kesulitan. Sehingga kalau tidak kuat azamnya, tidak bulat tekadnya, maka kadang-kadang bisa membuat nafas menjadi sesak. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Rasul Allah, menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat bangsa Quraisy pada saat itu, tidak sedikit mengalami kesulitan demi kesulitan. Banyak perlakuan dari kaum Quraisy kafir yang menyakitkan, banyak ucapan dan tuduhan yang tidak menyenangkan yang ditujukan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada puncak kesulitan, pada saat itulah turun wahyu ilahi Rabbi yang memberikan pengharapan kembali kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu adalah surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, atau yang kita kenal dengan sebutan surat Alam Nashrah, yang ternyata surat itu memberikan semangat, memberikan injeksi kekuatan, memberikan energi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pokoknya mengandung beberapa petunjuk yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan kita di dalam menjalani berbagai macam pekerjaan, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Surat Alam Nashrah itu bunyinya adalah sebagai berikut. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hafal, karena sering dibaca ketika melaksanakan ibadah sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat ini dengan Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Kenapa memberikan nama surat Al-Insyirah? Karena di awal pembukaan surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan redaksi Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak, sehingga disebutlah nama surat ini dengan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, yang artinya lapang dada, berjiwa besar. Hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah, adapun pokok-pokok kandungan surat ini, yang pertama adalah
menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nikmat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Allah melapangkan dada Nabi. Bagaimana caranya Allah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu melapangkan dadanya dengan diberikan ilmu, hikmah dan iman. Serta Allah mensucikan Nabi dari segala macam dosa dan kotoran, serta mengangkat martabat dan kedudukan beliau di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Allah telah berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jalan solusi, jalan alternatif, solusi dari sesuatu kesulitan menjadi sesuatu kemudahan, dari kesukaran menjadi kelapangan, dan akan menghilangkan segala macam hal-hal yang membuat hati dan diri Nabi menjadi hilang, menjadi bahagia, menjadi senang. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah senantiasa memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus melakukan ibadah setelah selesai melakukan sesuatu perjuangan, pekerjaan dan segala macam urusan, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan untuk senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbakti dan beribadah kepadanya. Itu diantara pokok-pokok nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mencoba untuk mengkaji ayat per ayat, dan lalu kemudian kita mengambil pelajaran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Di dalam gramatika bahasa Arab, redaksi ini, susunan ayat ini pada zohirnya, pada lahirnya bentuknya berupa pertanyaan, yaitu al-istifham at-takriri, pertanyaan yang berfungsi sebagai penegasan yang positif, sebuah pernyataan. Artinya bentuknya pertanyaan, akan tetapi pada hakikatnya adalah sebuah penegasan yang positif bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alam nashrah laka sadra. Jadi redaksinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi maknanya adalah sebuah pernyataan, sebuah penegasan yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya seorang anak sudah diberi uang oleh ayahnya untuk jajan sekolah,
bekal untuk sekolah. Lalu kemudian ternyata anak ini lupa naruhnya, lalu minta lagi. Maka sang ayah bilang kepada anak tersebut, "Nak, bukankah ayah sudah memberikan uang kepadamu?" Nah, itu artinya sebuah pernyataan dari sang ayah bahwa betul-betul sang ayah ini sudah memberi uang kepada sang anak. Maka demikian pula di dalam ayat ini yang redaksinya pertanyaan tetapi mengandung penegasan yang positif bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsir, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan petunjuk, dengan hidayah, dengan iman, dengan cahaya Al-Qur'an. Sedangkan Ibnu Katsir memaknai bahwa nawarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban sahlan wala haraj. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangi hatinya, menjadikan dadanya lapang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi, demikian pula Allah melapangkan syariatnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mudah, ringan dan tidak sulit. Seperti umpamanya kalau ada perintah sholat, bagi yang sakit kalau memang tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau ternyata tidak bisa duduk boleh sambil berbaring. Kalau ternyata sampai tidak bisa juga maka cukup dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala mudah, gampang, ringan dan bisa dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Kemudian Abu Hayyan di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarhus sadri, lapang dada di sini adalah tanwiruhu bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala menerangi dadanya dengan ilmu dan hikmah. Wa tawsi'uhu, dan menjadikan dadanya lapang untuk apa? Litalaqi ma yuha ilaihi, agar supaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menerima wahyu ilahi. Dan ini merupakan pendapat kaum jumhur ulama. Kemudian ada lagi yang menafsirkan tentang syarhu sadrihi, melapangkan dada Nabi itu adalah syaqqa Jibril alaihi salam sadrahu fi waqti sabrihi fi waqti sughrihi. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil, di dalam sebuah riwayat dia sedang menggembala kambing, lalu tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam, dibelah dadanya. Lalu jantungnya, hatinya diambil, dadanya diambil, dibersihkan dengan air zam-zam, dengan ma'u zam-zam, lalu kemudian dikembalikan dengan diisi dengan iman, ilmu dan hikmah. Subhanallah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Mustafa, Nabi yang terpilih, utusan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mau kalau seandainya nabinya, rasulnya itu ketika menyampaikan tugas dan kewajibannya nanti ada kemurungan, tidak berhasil. Kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat dahsyat, diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak senang, baik dari perkataan maupun dari sikap maupun dari perbuatan. Semuanya tidak menyenangkan Nabi. Semua membuat Nabi menjadi tidak enak menerimanya. Itu adalah merupakan gangguan, dan itu adalah merupakan tantangan, rintangan, kesulitan. Maka oleh sebab itu
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, telah memantapkan iman, dan telah memancarkan cahaya Al-Quran kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dada Nabi menjadi lapang. Maka Nabi memiliki jiwa yang sangat besar, sehingga beliau mampu menjalani tugas dan kewajibannya sampai akhirnya menggapai kemenangan yang gilang gemilang. Kita ambil pelajaran dari ayat ini. Setiap orang, apalagi pemimpin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dada yang lapang, pandangan yang luas, jiwa yang besar, maka dia akan mendapatkan keteguhan hati untuk melanjutkan perjuangannya, untuk meneruskan pekerjaannya, untuk terus bisa bekerja dalam rangka untuk mendapatkan ma'isyah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, karena Allah telah mengaruniakan dada yang lapang, jiwa yang besar, maka insya Allah dia akan berhasil sampai mencapai keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, seperti yang dicontohkan dalam kehidupan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mempunyai dada yang lapang atau jiwa yang besar ini, dia akan mendapatkan semacam kekuatan batin, akan memperoleh semacam kekuatan energi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga beban yang berat akan dirasakan ringan. Pekerjaan yang besar akan dirasakannya enteng. Dia tidak mudah cemas, dia tidak gampang gugup, dan dia tidak akan hilang keseimbangan, tidak akan hilang average-nya. Apalagi yang namanya patah semangat. Jadi seorang muslim itu semangatnya terus, bila dia terus membaca Al-Quran sehingga mendapatkan nur cahaya ilahi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syarhus sodri, ingin memperoleh dada yang lapang, selain daripada membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah berfungsi sebagai nur, cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran, telah memberikan pendidikan kepada kita melalui Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan beliau ini untuk berangkat menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ternyata Nabi Musa alaihi salam ini diberikan pendidikan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang bunyinya insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hafal, yaitu bunyinya Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan itu dibaca terus menerus sambil di dalam hatinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan dada yang lapang. Jadi doa ini tidak hanya untuk ketika menyampaikan pidato, tetapi ini bisa untuk dijadikan alat untuk supaya kita bisa memiliki dada yang lapang dalam mengatasi muskilatul hayat, problematika kehidupan. Salah satu diantaranya adalah dengan berdoa. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka setelah membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura
Ya Allah, berikanlah ke dalam kalbuku nura, cahaya yang bisa menerangi hati aku. Waj'al fi lisani nura, dan berilah kepada lisanku nur, cahaya, sehingga apabila lisan ini ada nurnya, ada cahayanya, maka akan selalu diterangi lisan ini. Akhirnya dia senang untuk membaca Al-Quran, senang untuk menyampaikan kata-kata yang bagus, senang untuk memberikan nasihat, senang untuk menyampaikan kata-kata yang indah. Itu lisan yang di dalamnya ada nur. Waj'al fi sam'i nura, ya Allah, berikanlah kepada pendengaranku, kepada telingaku nur, cahaya, sehingga apabila sam'i, pendengaranku, ada cahayanya, maka senang untuk mendengarkan nasihat, senang untuk mendengarkan tilawah Al-Quran, senang untuk mendengarkan ceramah, senang untuk mendengarkan tausiah. Inilah waj'al fi lisani nura, waj'al fi basari nura, dan berikanlah kepada penglihatanku nura, cahaya. Maka senang untuk membaca buku-buku keislaman, senang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, senang untuk mempelajari dinul Islam, dan seterusnya dan seterusnya, sampai waj'al fi nafsi nura. Maka dengan doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nurul Quran, cahaya Al-Quran ke dalam diri kita, yang akhirnya kita memiliki dada yang lapang, sehingga mampu menjalani hidup ini dengan tenang. Jamaah pengajian rahimakumullah, jadi kalau demikian, ternyata dada yang lapang, jiwa yang besar ini itu sangat berpengaruh di dalam setiap tindakan manusia. Apabila jiwa seseorang besar, tentunya daya tahannya, daya juangnya pun semakin kokoh, semakin kuat, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi gosip, kuat menghadapi ocehan-ocehan orang. Istiqomah di dalam berdakwah, istiqomah di dalam memperjuangkan kegiatan-kegiatan Islam. Walaupun banyak orang yang tidak suka, terus berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Tapi sebaliknya, apabila jiwa seseorang itu kecil, kerdil, maka dia akan selalu diliputi oleh perasaan bimbang, ragu-ragu, yang membuat lututnya ini tidak kuat apabila dia hendak menjalani perjalanannya ke atas. Akhirnya dia tidak kuat, turun ke bawah, mundur ke belakang. Akhirnya dia kalah sebelum mengangkat senjata, tewas sebelum bertempur. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dada yang lapang, pandangan yang luas, jiwa yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang-orang kafir yang tidak senang kepada dakwah Islam, tenang menghadapinya, tidak gugup, tidak cemas, berani. Inilah rahasia ayat alam nashrah laka sadrak. Subhanallah ya. Maka oleh sebab itu, jadikan
surat ini untuk kita sering mentadaburinya, dengan kita baca dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan dada yang lapang kepada diri kita, memberikan pandangan yang luas, memberikan jiwa yang besar. Karena ternyata muskilatul hayat, problematika kehidupan ini sungguh sangat kompleks, dibaca terus menerus. Seperti halnya Ibnu Taimiyah, seorang tokoh yang dikenal dalam masyarakat bangsa kita, umat Islam di dunia bahkan. Beliau itu kalau seandainya ada kegalauan, ada hati yang tidak enak, ada kesedihan, beliau selalu membaca ayat-ayat yang ada kaitannya dengan as-sakinah, yang ada hubungannya dengan at-tumakninah, sehingga lambat laun menjadi tenang, tentram. Dari pelajaran itu maka saya mengambil kesimpulan bahwa karena kandungan surat Al-Nasr sungguh sangat luar biasa, membuat diri Nabi menjadi lapang dadanya, maka kita bisa mengambil contoh, mengambil pelajaran untuk bisa kita terapkan dengan cara membaca terus menerus, dengan harapan semoga Allah memberikan dada kita lapang, jiwa yang besar. Nah, ini alam nashrah laka sadrak. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami buang, kami hilangkan darimu beban yang memberati punggungmu. Nah, yang dimaksud dengan wizrak, beban yang berat, yakni al-umur allati fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ijtihad wa utiba alaih. Jadi ada ijtihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata ijtihad Nabi ini mendapat kritikan, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa Rasulullah berdosa, merasa bersalah karena ternyata ijtihadnya mendapatkan teguran. Ya. Jadi dosa-dosa para nabi itu adalah betul-betul walaupun kecil dirasakan sangat berat, ya. Maka oleh sebab itu akan menjadi beban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh daripada beban yang berat itu adalah ijtihadnya yang keliru, yang mendapatkan teguran, mendapatkan kritikan ini adalah ketika datang seorang tamu yang ternyata tamunya orang kecil dan kebetulan matanya tidak melihat. Lalu Rasulullah Muhammad SAW bersikap tidak bagus, abus wajahnya, bermuka masam. Ya, jadi bermuka masam terhadap Abdullah Ummi Maktum. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ternyata merasa berdosa, merasa bersalah. Nah, itulah orang mukmin. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa innal mu'mina yara dzunubahu kal jabali yaqa'u alaih. Orang mukmin itu kalau dia punya dosa, memandang dosanya itu seperti gunung yang akan jatuh menimpanya, maka dia merasa berat, merasa sangat bersalah.
Nah, kalau orang yang mempunyai dosa lalu kemudian sadar menyesali, tentunya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik, orang kafir. Kalau orang kafir yara dzunubahu kadzubab yatiru fawqa unufihi. Yatiru fawqa anfihi. Jadi kalau orang kafir, orang munafik itu memandang dosanya itu seperti dzubab, lalat yang terbang di atas hidungnya. Artinya apa? Artinya kalau orang mukmin punya dosa lalu dia menyadari, maka menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, dianggapnya itu tidak bersalah, dianggapnya itu tidak dosa. Jadi seperti lalat yang terbang di atas hidungnya, dianggap enteng-enteng saja. Nah, karena merasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dosa, punya beban yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala wa wada'na anka wizrak, dihapuskan bebannya, dibuang bebannya dengan apa? Dengan tathiruhu adzunub. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dosa-dosanya, dibersihkan kotoran-kotorannya. Akhirnya memang setiap nabi itu adalah maksum, terjaga. Maka dengan ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa terangkat bebannya dari pundak. Jadi setiap orang, apalagi seorang pemimpin yang mempunyai 1001 macam persoalan dan tantangan, haruslah memiliki jiwa yang besar, memiliki keteguhan hati, memiliki kemantapan rohaniah, memiliki dada yang lapang. Sebab kalau tidak, maka fisiknya tidak akan cukup tangguh untuk memikul beban yang demikian berat, dan tidak kuat untuk menangkis tantangan serangan yang selalu datang bertubi-tubi. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beban yang demikian berat terangkat dari pundaknya. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu. Diangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata perjuangannya dari ayat ini memberikan gambaran dengan sebuah kegembiraan bahwa akan mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Cita-cita yang ditanamkannya tumbuh subur, menyebar ke pelosok dunia. Sehingga nama beliau disebut-sebut oleh jutaan bibir manusia, bahkan miliaran umat Islam, sebagai tanda kecintaan umat Islam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan di mana setiap muslim mengucapkan sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu di dalam sholawat. Lalu ternyata
Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, namanya dirangkaikan dan disebut setelah nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah pengakuan seorang muslim yang diucapkan secara tertib, secara kontinu, berpuluh-puluh kali dalam sehari semalam ketika melaksanakan ibadah sholat. Jadi nama Nabi Muhammad disebut-sebut terus ketika azan, ketika qomat, ketika khotib naik mimbar menyampaikan. Subhanallah. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai umat, bagaimana caranya supaya kita diangkat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka berarti kita harus menunjukkan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, prestasi beramal soleh, prestasi melakukan ihsan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Isa ya. Oh Isa nih bapak-bapak. Ya, tinggal beberapa ayat lagi. Ya nanti kita insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, jasmaniah dan rohaniah, memberikan umur panjang. Semoga kita terus bisa mengaji. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد